Happy Couples, kembali bersama saya, Jovita Maria Ferliana, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Nah, hari ini kita bertemu di saluran YouTube channel YKB GKI TV. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi uang. Nah, tahu nggak sih Happy Couples bahwa perilaku kita tentang uang itu lebih penting daripada seberapa banyak informasi yang kita ketahui tentang uang. Ini dikatakan oleh seorang tokoh psikologi keuangan yaitu Morgan Housel. Dan dalam bukunya Morgan Housel dibahas beberapa area mengenai hal tersebut. Yang pertama, mengelola uang tidak selalu berkaitan dengan intelijensi. Nah, mungkin Happy Couples di sini menganggap bahwa wah, harus pinter nih supaya bisa mengelola keuangan dengan baik. Atau harus punya intelijensi yang tinggi nih supaya bisa mengelola keuangan dengan baik. Ternyata enggak ya. Nah, ini ada beberapa contoh nih untuk mengulas atau membahas tentang hal ini. Yang pertama adalah sebuah cerita dari seorang yang bernama Ronald James Reed. Yaitu seorang petugas kebersihan pom bensin. Dia hidup sederhana, rutin menabung, dan di akhir hidupnya dia mengumpulkan sebanyak 8 juta US dollars. Dan kemudian dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dan menyumbangkannya di akhir hidupnya kepada rumah sakit lokal dan juga perpustakaan. Nah, kita juga lihat perbandingannya. Ada seorang lagi bernama Richard Fuscon, yaitu lulusan Harvard University dan dia eksekutif di perusahaan investasi Merrill Lynch. Dan sepanjang hidupnya dia banyak berhutang dan boros sehingga pada tahun 2008 dia mengalami krisis keuangan dan akhirnya bangkrut nih Happy Couples. Jadi kalau kita lihat nih ya, dari backgroundnya aja kita bisa tahu bahwa ternyata kepintaran tidak menentukan bagaimana seseorang bisa menguangkan dengan baik. Kalau kita lihat di sini contohnya seorang petugas pom bensin aja bisa nih berhidup hemat, mencukupi kebutuhannya dan menyumbangkan sebagian besar. Sedangkan tadi ya yang sudah lulusan dari universitas yang ternama, kemudian juga dia adalah punya jabatan besar di sebuah perusahaan besar, bisa aja bangkrut dan nggak punya uang sama sekali di akhir hidupnya. Nah, kita lihat juga fakta unik yang kedua. Di sini adalah cerita lagi yang saya kemukakan nih Happy Couples. Fakta unik tentang uang. Jadi ada dua orang penulis terkenal bernama Kurt Vonnegut dan juga Joseph Haller. Nah, mereka berdua suatu ketika diundang oleh seorang triliuner ke pestanya. Dan kemudian bercakap-cakaplah kedua penulis ini. Kurt Vonnegut berkata kepada Joseph, kamu tahu nggak orang yang undang kita ini, si triliuner ini, dia itu punya penghasilan sehari itu jauh lebih besar daripada penghasilan yang sudah kita kumpulkan selama hidup kita saat ini dari semua penjualan buku kita. Nah, kemudian si Joseph bilang, iya sih, emang bener sih penghasilan dia banyak banget. Tapi ada nih satu hal yang saya punya tapi dia nggak punya. Nah, kemudian dia mengatakan, yaitu rasa cukup. Jadi dia mengatakan bahwa dalam hidup saya tahu kapan saya mengatakan cukup. Kapan juga saya kemudian mengatakan bahwa hidup ini sudah harus disyukuri. Nah, itulah yang membedakan saya dengan sang triliuner tersebut. Nah, kalau dilihat di sini dari Happy Couples, ada perbedaan antara wealth dan juga rich. Mungkin kalau Happy Couples lihat di kamus bahasa Inggris, wealth dan rich itu artinya sama, yaitu kaya. Tapi ada perbedaan makna di antara kedua kata ini. Kalau rich itu artinya kaya yang kita bisa lihat dalam keseharian orang tersebut. Dan orang itu akan menampakkannya. Misalnya, seorang yang punya mobil mewah, bajunya bermerek, rumahnya besar, kemana-mana kemudian juga menggunakan hal-hal yang borju ya. Nah, ini orang-orang akan langsung lihat bahwa wah, dia kaya nih. Nah, itu adalah rich. Jadi emang kekayaan yang ditampilkan seseorang keluar. Nah, tapi bedanya dengan wealth adalah, kalau wealth adalah kekayaan yang dipunyai atau dimiliki seseorang, tapi dia nggak memperlihatkannya. Jadi ini bisa kita lihat ya, ada seorang yang bahkan hidupnya sangat berkecukupan, bahkan bisa dibilang kaya raya, tapi dia menggunakan pakaian yang sederhana, kemudian juga kalau dilihat dia low profile, tapi dia kaya. Nah, itu adalah wealth ya, kekayaan yang tidak ditampakkan atau tidak terlihat oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, berikutnya hal yang ketiga nih tentang psikologi uang, yaitu membangun kekayaan. Happy Couples itu tidak sama dengan mempertahankan kekayaan. Nah, maksudnya begini, kalau kita membangun kekayaan, artinya kita punya sikap yang agresif, terus mencari
optimis ya, dan itu adalah kita lakukan untuk mencari keuangan dan juga kekayaan kita. Tapi mempertahankan kekayaan itu justru sebaliknya. Mempertahankan kekayaan artinya adalah kita punya sedikit, hanya sedikit ya, rasa takut kalau misalnya kita kehilangan uang tersebut. Jadi kita tahu yang namanya rasa cukup. Dan akhirnya kita juga tahu bahwa oke, kapan saya harus mengeluarkan, kapan saya harus berhemat dan sebagainya. Itu adalah mempertahankan kekayaan. Nah, kalau kita lihat tujuan dari setiap manusia sebetulnya nggak cuma membangun kekayaan. Karena kalau itu hanya dibangun dan kita tidak punya rasa sedikit ketakutan atau kecukupan atau syukur ini, maka harta itu akan bisa hilang dengan waktu yang sangat singkat atau hilang dengan mudah. Tapi yang kita inginkan di sini tentunya adalah membangun kekayaan dan juga bisa mempertahankannya. Nah, berikutnya ada perbedaan nih happy couples antara keinginan dan juga kebutuhan. Kalau keinginan itu adalah hal yang tidak harus dibeli, sedangkan kebutuhan itu emang yang harus kita beli. Misalnya contohnya makan untuk bisa hidup sehat. Kemudian kita juga menggunakan pakaian secukupnya, itu adalah kebutuhan harus dibeli. Hal ini akan menjadi keinginan kalau misalnya contohnya kita makan di tempat yang mewah, pakai baju branded, nah itu akan menjadi keinginan. Karena tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi sudah ada nilai-nilai plus di dalamnya. Berikutnya, keinginan adalah hal yang tidak terlalu penting sebenarnya, tapi kebutuhan adalah hal yang tidak tergantikan. Kalau keinginan itu butuh dipertimbangkan, sedangkan kebutuhan itu tanpa pertimbangan. Dan yang terakhir, keinginan itu bisa digantikan, tapi kalau kebutuhan itu penting dan darurat. Artinya harus dipenuhi, nggak bisa ditunda-tunda. Nah, happy couples, berkata tentang psikologi uang, ini mau nggak mau kita juga akan membahas mengenai diagram kebutuhan yang dikemukakan oleh salah satu tokoh psikologi yang bernama Abraham Maslow. Nah, Bapak Abraham Maslow ini mengatakan bahwa dalam setiap orang itu punya yang namanya diagram kebutuhan. Dan ini ada tahap-tahapannya. Dimulai dari tahapan yang paling bawah, yaitu tahap pertama, yaitu namanya adalah kebutuhan fisiologis. Nah, ini adalah kebutuhan yang paling dasar, lebih dari contohnya ya, makanan bergizi, dan juga menggunakan baju, minum. Ini adalah hal-hal atau kebutuhan yang memang kita harus cukupi untuk kelangsungan hidup kita. Dan ini akan menjadi keinginan apabila kita nggak cuma sekedar makan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi kita makannya dengan milih nih, harus di restoran bintang 5, harus di hotel mewah, harus di tempat yang kekinian yang mahal-mahal. Nah, itu menjadi keinginan. Bukanlah lagi yang menjadi kebutuhan yang bersifatnya fisiologi semata ya. Nah, berikutnya tahap yang kedua adalah rasa aman. Kita butuh rumah untuk berteduh dan juga jaminan kesehatan. Jadi biasanya kalau orang-orang sudah terpenuhi nih kebutuhan fisiologisnya, dia barulah bisa naik ke tingkatan di atasnya, yaitu rasa aman. Setelah tercukupi, bisa contohnya tadi ya menggunakan baju, makan, minum. Akhirnya kemudian dia mulai memikirkan tentang bagaimana sih saya itu bisa tinggal dengan nyaman, saya juga punya jaminan kesehatan. Nah, ini ada di tahapan yang kedua. Kalau tahapan yang pertama belum terpenuhi, biasanya tahap kedua itu juga belum nyampe. Nah, di tahap rasa aman ini juga dibutuhkan untuk membeli asuransi kesehatan dan jiwa sebagai proteksinya. Kemudian disarankan nih ya untuk happy couples yang memang sudah ada di tingkatan atau tahap kedua ini, yaitu untuk membeli tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan nih happy couples. Jadi kita tuh butuh tempat tinggal setelah kebutuhan tahap fisiologis terpenuhi. Kalau misalnya belum mampu membelinya, usahakan untuk mencicilnya. Ya, nah kalau belum mampu mencicil rumah gimana? Cicilah apartemen kecil. Yang penting di sini adalah happy couples kalau bisa itu memiliki. Jadi bukan sekedar menyewa. Karena kalau menyewa, sebetulnya kalau kita hitung-hitung, uangnya tuh kurang lebih sama loh sama nyicil. Tapi dengan menyewa akhirnya uangnya hilang begitu aja. Karena kita gunakan untuk menyewa yang kita nggak dapat juga barangnya. Tapi kalau dengan mencicil dan kemudian misalnya KPR atau apapun itu, nah itu kecil-kecil tapi nanti suatu saat kita jadi memiliki tempat tinggal tersebut happy couples. Dan coba deh happy couples ambil waktu untuk hitung-hitung nih, sebetulnya kayak cicilan rumah. Kalau kita lihat dengan uang yang sama,
atau dengan jumlah yang sama, kita bisa kok ambil rumah kecil-kecil atau apartemen kecil-kecil yang kita sesuaikan juga sesuai dengan kemampuan kita. Nah, happy couples di tahap berikutnya yaitu tahap ketiga, ini adalah cinta dan penerimaan. Nah, sebagai makhluk emosional, kita tuh butuh cinta dan kasih sayang. Butuh merasa dicinta, jadi bagian juga dari lingkungan, butuh menjalin hubungan yang hangat dengan keluarga dan teman, serta juga butuh pasangan dalam bentuk hubungan yang stabil, ya, artinya bisa mempertahankan hubungan tersebut. Nah, ketika hubungan kita dengan orang di sekitar itu hanya dilandasi materi semata, sesungguhnya happy couples kita tuh bukan mencintai, tetapi memanjakan mereka. Ya, ingat, artinya memanjakan mereka, bukan mencintai mereka. Kita itu membuat mereka tergantung secara finansial kepada kita, meningkatkan hidup mereka ke level yang mereka sebetulnya sendiri nggak mampu penuhi. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Misalnya ya, kita punya orang tua atau misalnya kita punya saudara. Terus kemudian sebetulnya mereka itu bisa nih mencukupi kebutuhan mereka secara sederhana dalam kesehariannya. Tiba-tiba karena kita merasa bahwa kita ingin diakui oleh mereka, ingin nih dianggap bahwa hidup kita sudah sejahtera dan sebagainya, kita berikan secara berlebih, di mana hal itu akhirnya tanda kutip tadi memanjakan mereka. Nah, kita tidak berpikir bahwa sebetulnya pada saat mereka itu bisa mencukupi di level mereka, kemudian kita memberikan itu secara konsisten sebagai tingkat kemewahan dari mereka, kita harus berpikir seperti ini. Berarti kalau suatu waktu misalnya saya sudah tidak mampu memberikan lagi kepada mereka, nah apa jadinya mereka? Ya kan? Nah, mereka susah karena mereka sudah berada atau punya tuntutan yang jauh lebih tinggi daripada yang biasanya sudah mereka bisa dapatkan. Kalaupun memang kita mau memberi, berilah tapi yang sifatnya sesekali. Jadi bukan menjadi keharusan konsisten, apalagi hanya ingin dari diri kita punya keinginan hanya cuma untuk diakui, dianggap saya sudah sejahtera dan sebagainya. Selain itu happy couples, cermati juga apakah Anda sedang memenuhi kebutuhan emosional Anda yang sebetulnya belum terpenuhi. Karena banyak sekali nih ya di klien-klien saya, sebetulnya dia misalnya contohnya memanjakan atau memberikan materi yang berlebihan kepada pihak keluarganya, ataupun kepada anaknya, kepada saudaranya, sebetulnya dia sebetulnya tidak mampu. Artinya pada saat dia memberikan pun sebetulnya dia berhutang kepada pihak lain. Dia menggunakan kartu kredit yang kemudian dia tidak bisa bayar kembali. Dia menggunakan pinjol atau pinjaman online. Dan dia tidak ingin itu diketahui oleh pihak yang dia beri. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam sesi-sesi konseling, akhirnya kemudian keluarlah insight atau kesadaran bahwa iya ya, selama ini sebetulnya saya hanya ingin diakui. Saya hanya ingin diterima sama mereka. Ingin di label atau dicap bahwa saya itu anak yang paling sejahtera. Anak yang bisa, tanda kutip, berbakti. Nah, berbakti nih happy couples, nggak harus dengan materi ya. Sebetulnya semakin kita merasa bahwa kita itu menjadi bagian dari mereka, menjadi bagian dari keluarga, dan kita ini bisa menunjukkan sikap yang apa adanya. Jujur aja, memang kalau penghasilan kita nggak cukup, ya kita nggak usah juga mendapatkan penerimaan dengan memberikan materi-materi yang sangat berlimpah tersebut. Ya. Nah, berikutnya tahap keempat adalah harga diri nih happy couples. Pengakuan dan prestasi atau pencapaian dalam hidup, ini adalah harga diri. Setiap orang butuh mengembangkan perasaan bahwa dirinya berharga. Sayangnya, orang seringkali menerjemahkan perasaan diri berharga dengan atribut yang diyakini melambangkan kesuksesan dan keberhasilan melalui barang-barang mewah dan juga hobi-hobi yang mewah atau meningkatkan prestis atau kebanggaan. Nah, sebetulnya happy couples tidak masalah kalau misalnya kebutuhan lainnya yang happy couple selama ini sudah lakukan atau kebutuhan-kebutuhan estetis atau keindahan itu udah nggak jadi lagi hal yang memang bisa happy couple lakukan secara ekstra. Misalnya tadi kan ada tahapan-tahapan sebelumnya ya, fisiologis, rasa aman, kemudian pengakuan dan cinta sebagainya. Kalau misalnya di tahapan-tahapan sebelumnya happy couples itu merasa saya bisa memenuhi tanpa saya memerlukan hal ekstra, artinya berarti kan keuangan happy couples memang sudah sangat mencukupi. Ya silahkan, tapi tetap ingat harus bijaksana dalam menggunakan, harus gunakan pos-posnya sesuai dengan keperluan.
Nah, di sini juga yang saya ingatkan bahwa yang menjadi masalah adalah kalau pemenuhan kebutuhan estetis atau akan keindahan tersebut itu hanya dilakukan sebagai ajang manipulatif. Nah, inilah yang berbahaya. Kebutuhan estetis maksudnya seperti yang contoh yang sudah tadi saya katakan. Misalnya penggunaan baju. Baju yang sederhana itu sebetulnya sudah cukup untuk kita merasakan kehangatan, kemudian juga untuk melindungi badan kita. Nah, tapi akan menjadi kebutuhan estetis apabila kemudian kita harus menggunakan baju yang harganya sangat wow. Misalnya satu kaos aja 2 juta, 3 juta. Nah, ini adalah kebutuhan estetis, bukan lagi tentang yang saya sebutkan ada di tahap pertama ya. Nah, yang menjadi bahaya kalau ini menjadi ajang manipulatif artinya bahwa kita menggunakan hal-hal yang mahal, yang mewah itu hanya untuk memanipulasi lingkungan. Contohnya, perhatikan. Banyak sekali juga anak-anak sekolah, misalnya remaja-remaja yang ada di tingkatan SMP, SMA atau bahkan kuliah. Dia ke sekolah ataupun kemudian ke kampus itu menggunakan mobil yang sangat mewah. Tapi ternyata dia menyewa mobil tersebut hanya untuk mendapatkan pengakuan dari temannya bahwa ini loh mobil saya. Dia pun juga akhirnya harus menyewa supir harian hanya untuk mengakui kepada teman-temannya di sekolah bahwa saya punya supir pribadi. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, fenomena-fenomena seperti ini hendaknya kita waspadai dan kita mulai refleksi diri bahwa apa yang kita tampilkan ke lingkungan sehari-hari, itulah diri kita apa adanya. Dan kalau memang kita merasa bahwa belum sampai di level tersebut, sebaiknya memang tidak menggunakannya secara manipulatif. Karena dengan penggunaan manipulatif, orang-orang di sekitar akan semakin menuntut dan juga punya persepsi kepada kita yang akhirnya kita pun lelah untuk mengikuti tuntutan tersebut. Nah, Happy Couple, sampai di sini dulu materi saya tentang psikologi keuangan yang pertama. Kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya di video berikutnya, yaitu psikologi keuangan sesi yang kedua. Tetap di Pernikahan Bahagia dan masih bersama saya, Jovita Maria Ferliana. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.